Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, berprestasi. Nah, pada minggu lalu kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Kalian adalah anak-anak yang hebat sekali. Nah, pada semester 2 kalian harus meningkatkan prestasi lebih baik lagi. Meskipun belajarnya dari rumah, kalian harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Pada pembelajaran kali ini banyak sekali kegiatan menggunting, maka kalian harus menyediakan gunting dan lem. Gunting adalah benda tajam, maka kalian harus menggunakan dengan hati-hati dan tidak boleh kalian buat mainan sembarangan. Jika sudah selesai, simpan kembali ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ada banyak benda di sekitar kita, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan ada benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam adalah contoh benda tak hidup, sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan adalah contoh benda hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan disebut juga dengan makhluk hidup karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernafas, memerlukan makan dan minum, tumbuh, bergerak dan berkembang biak. Namun di sini tumbuhan tidak bergerak seperti manusia dan hewan. Tumbuhan bergerak ketika ditiup angin dan mengikuti arah cahaya matahari. Coba kalian nyanyikan lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur bersama ayah dan bunda di rumah. Kemudian kalian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Dapatkah kalian membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan lirik lagu yang diberi tanda panjang? Coba diskusikan bersama ayah dan bunda di rumah ya. Nah, sekarang kita akan mengenali benda-benda di sekitar kita. Coba kalian amati gambar berikut ini. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Dan apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Coba kalian kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Guntinglah buku tema paket kalian yang ada di halaman 5. Kemudian kalian tempelkan pada kolom yang sudah disediakan di halaman 7. Kelompokkan berdasarkan cirinya, termasuk benda hidup atau benda tak hidup. Kemudian berikan tanda centang pada kolom yang sesuai yang ada di buku tema paket halaman 8. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita baca dengan nyaring bersama-sama ya. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman.
Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya antara kucing dan boneka Lani. Karena kucing adalah benda hidup, maka kucing membutuhkan makan dan minum sehingga kucing tumbuh besar. Sedangkan boneka adalah benda tak hidup, jadi tidak perlu makan dan minum. Selanjutnya, buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar yang ada di buku tema paket kalian halaman 12. Kemudian salinlah sesuai contoh, tulislah huruf tegak bersambung berikut ini. Ayo amati gambar-gambar berikut ini. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat dengan sendirinya. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Tumbuhan juga akan bergerak ketika ditiup angin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat dengan sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Sekarang kita masuk pada pembelajaran ketiga. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai yang ada di buku tema paket kalian halaman 18. Kemudian susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat. Gunting, kemudian tempelkan pada kolom yang sudah disediakan. Nah, tugas selanjutnya lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Jadi kalian bisa membedakan ya gambar kepala banteng lambang sila keempat dengan hewan banteng. Coba kalian cari tahu makanan apa yang disukai banteng. Harus kalian ingat ya, benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai dan apa saja sayuran yang kamu sukai? Kemudian buatlah kalimat berdasarkan gambar yang ada di buku tema paket kalian halaman 22. Selanjutnya kalian kerjakan yang ada di buku tema paket halaman 24. Banyaknya apel, ada 44 buah. 44 bisa ditulis dengan huruf ya, 44. Kalian kerjakan sendiri ya untuk selanjutnya sesuai dengan contoh, pasti kalian bisa. Tugas kalian selanjutnya yaitu gunting dan tempelkan lambang bilangan pada tempat yang benar. Gunting lambang bilangannya, kemudian kalian tempelkan pada buah apel sesuai dengan urutannya. Mengerti ya? Jika sudah selesai, simpan guntingnya ya. Jangan lupa rapikan alat tulismu. Bantu ayah dan bunda melakukan pekerjaan di rumah. Selalu jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.